sudah menunggu Ibu di sore hari. Peserta terakhir kita, Bapak Ibu. Mangga Bu Retno, Pak Zul, Bu Rosida sudah bergabung, dan Pak Nur Kuswandana ya Pak. Cek sound Pak. Betul Ibu. Terima kasih, mangga Pak Retno. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Zulfikar Esos MM sebagai penguji pada kesempatan ini. Yang kami hormati pula Bapak Insinyur Muhammad Nur Kuswandana MNSD. Betul ya Pak ya? Ya, beliau adalah mentor dari penyaji kita yang terakhir, ini yang paling cantik, penutup dari pertemuan sore ini gitu ya, Ibu Rosida, Ibu Siti Rosida STMM. Beliau adalah Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman pada DPKP Kota Cimahi. Pada kesempatan sore ini, Pak Zul sebagai penguji, beliau, Bu Rosida akan menyampaikan rancangan aksi perubahan dengan judul Pelayanan Air Bersih Peduli Sumber Air Baku. Demikian Pak Zul. Untuk itu, mangga Bu Rosida, kami mohon untuk bisa menyampaikan, menyajikan materinya 10 menit ya, mudah-mudahan dalam waktu 10 menit Ibu bisa menyampaikan secara komprehensif. Enggak, aduh sore ini Bu Rosida tampil cantik banget. Semangat ya Bu. Terima kasih Bu. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Yang terhormat Pak Zulfikar, yang terhormat Bunda Retno, dan yang terhormat Bapak Nur Kuswandana, dan yang terhormat Bu Yuyu Yunisi. Perkenankan saya akan menyampaikan rancangan aksi perubahan dengan judul Pelayanan Air Bersih Peduli Sumber Air Baku. Adapun yang menjadi wilayah dalam rancangan aksi perubahan ini adalah Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Dalam pelaksanaan pembangunannya, Cimahi mempunyai visi dengan didukung oleh 5 misi, dan DPKP merupakan salah satu dinas yang mendukung terhadap misi keempat, dan saya sebagai administrator memiliki tupoksi sebagai salah satunya pelayanan air bersih. Diagnosa DPKP yaitu sebagai isu strategis yang ada di Kota Cimahi dalam hal pelayanan air bersih. Pertama, keberadaan air, kedua, cakupan pelayanan, ketiga, pertumbuhan penduduk, dan keempat, keberadaan sumber air baku dan ketersediaan lahan, dan yang terakhir, proyeksi kebutuhan air berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk. Ada 2 lembaga yang mengelola air bersih, yaitu pemerintah dan masyarakat. Adapun sumber air baku yang menjadi sumber pelayanan air bersih di Kota Cimahi, yaitu air permukaan dan air tanah, di mana dalam rancangan aksi perubahan ini yang akan dibahas adalah sumber air baku dari air tanah yang dipakai untuk sumur apesis, sumur masyarakat, dan sumur dangkal. Dalam pelayanan air bersih terdapat 8 permasalahan yang dapat kami identifikasi, yaitu peningkatan pelayanan, belum terrealisasinya spam regional, keterbatasan lahan, keterbatasan sumber air baku, penurunan air muka tanah, kualitas air tanah, belum optimalnya KP2A, dan terdapatnya sumur apesis yang tidak dapat beroperasi. Untuk identifikasi ini terjadi gap antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sehingga kami mencoba mencari gap analisis untuk dapat menentukan perubahan perilaku apa yang diperlukan dalam pelayanan air bersih.
kami mencoba menggunakan analisa prioritas masalah dengan menggunakan metode USG. Dengan metode ini didapatkan bahwa permasalahan yang keempat yaitu keterbatasan sumber air baku untuk melayani kebutuhan air minum merupakan prioritas pertama di dalam penanganannya. Gagasan inovasi yang perlu kami lakukan atas dasar gap analisis tadi dan USG, ternyata inovasinya adalah pelayanan air bersih berbasis peduli sumber air baku. Di sini akan terlihat ada keberlanjutan pelayanan air minum, keberlangsungan sumber air baku, regulasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber air baku, dan kepedulian kesadaran change of culture dari pengelola dan pemanfaat air kelestarian sumber air baku. Dengan inovasi, yaitu perubahan perilaku dengan inovasinya One Action for Sustainable Water atau satu aksi untuk keberlanjutan air yang kami akan coba menjadi ikonnya yaitu Sakura. Satu aksi untuk keberlanjutan air. Dapat dijelaskan siklusnya sebagai berikut. Di dalam pelayanan air bersih, Kota Cimahi menggunakan sumber air baku air tanah. Hanya dengan mengambil sumber air baku dalam tanah, makin lama di Cimahi akan terjadi penurunan air baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini akan menyebabkan pelayanan air bersih di Kota Cimahi akan menurun. Inilah inovasi yang diperlukan untuk tidak terjadi penurunan pelayanan air bersih. Salah satu inovasinya itu membangun sumur resapan, sumur imbuhan, sehingga terjadi keberlanjutan air baku di Kota Cimahi. Inovasi ini diharapkan dapat memperlanjut pelayanan air bersih di Kota Cimahi. Adapun dalam inovasi ini, yang sumber daya yang kami manfaatkan yaitu SDM, di mana perlu pembentukan tim, pembagian tugas masing-masing, stakeholder internal dan eksternal, dana APBD Kota Cimahi dan dana KP2A, dan sarprasnya ini yang penting dalam sumur artesis, dan kami butuh lahan untuk pembangunan sumur resapan dan pembangunan sumur imbuhan. Dukungan yang diharapkan yaitu partisipasi masyarakat dan KP2A yang mandiri. Adapun rencana tahap dan implementasi rencana milestone-nya yaitu mulai di April sampai Juni, 2 bulan ke depan, kami akan melakukan penyusunan tim efektif, rapat pembahasan, pengesahan regulasi, sosialisasi, perencanaan pekerjaan sumur artesis, pekerjaan optimalisasi sumur artesis. Di Juli sampai Desember, kami akan melakukan BIMTEK Forum KP2A, optimalisasi sumur artesis, perencanaan pekerjaan sumur resapan, pekerjaan sumur resapan, KP2A melakukan pekerjaan sumur resapan. Jadi diharapkan di jangka menengah ini KP2A sudah melakukan inovasi, yaitu membangun sumur resapan dan membangun sumur resapan. Di jangka panjangnya akan dilakukan sosialisasi lagi, KP2A melakukan sumur resapan, perencanaan dan pekerjaan sumur imbuhan, pekerjaan sumur resapan. Identifikasi stakeholder inovasi internal dan eksternal, yaitu bidang kami, merupakan kolaborasi antara seksi air bersih dan seksi sarana prasarana yang ada di bidang sarana prasarana. Eksternalnya, seperti yang bisa kita baca, dan tim efektif inovasinya, mentor, Pak Kadis, Coach, Bunda Retno, project leadernya saya, tim teknis, dan tim administrasi. Mengingat banyak sumber daya yang dimanfaatkan dan banyak stakeholder yang ikut serta dalam pencapaian inovasi ini, perlu dilakukan pengawasan, yaitu sebagai pejabat administrator, melakukan rapat rutin mingguan, kami akan melakukan monef, membuat komitmen bersama, melakukan tinjauan lapangan, memberi habis tugas sesuai dengan tugas dan fungsi. Dampak inovasi yang akan terjadi yaitu
di pemerintahan, keberlanjutan pelayanan air bersih, untuk lingkungan, keberlangsungan sumber air baku, untuk masyarakat, terjadi perubahan perilaku menjadi lebih peduli lingkungan, untuk forum KP2A, kemandirian dengan orientasi kerja pelayanan dengan peduli lingkungan. Manajemen risiko yang perlu dikawal, mengingat akan terjadi ketidakberhasilan apabila hal ini tidak kita perhatikan, yaitu ketersediaan lahan untuk pembuatan sumur imbuhan dan sumur resapan, tanggung jawab dan kerjasama antara forum KP2A dengan masyarakat pengguna sumber APSIS. Dan ketiga, komitmen stakeholder dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber air baku. Dan yang terakhir, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Demikian yang bisa saya sampaikan, rancangan aksi perubahan pelayanan air bersih peduli sumber air baku. Kiranya pelayanan RAP ini bisa mendukung terhadap pelayanan Kota Cimahi dan kebutuhan masyarakat akan air bersih yang layak pakai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosida, luar biasa. Selanjutnya Pak Kepala Dinas, Pak Insinyur Muhammad Nur Kuswandana. Mangga Pak. Halo, ya. Punten Bapak, 5 menit ya Bapak. Mangga Pak. Baik, terima kasih Ibu. Kedengaran suara saya? Dengar Pak, jelas Pak. Yang terhormat Kemudian Dr. Zulfikar SMN, kemudian Ibu Coach, Ibu Dr. Retno Setiawati MS, kemudian yang saya banggakan Ibu Siti Rosita, dan Ibu Wiwi. Bapak dan Ibu, ini saya sampaikan di sini bahwa salah satu IKU Wali Kota atau indikator kinerja utama wali kota adalah meningkatnya kualitas permukiman. Dan bila dihubungkan dengan SDGs atau Sustainable Development Goals, maka sektor perumahan ini adalah tergabung dengan 100/100, di mana 100% akses terhadap air bersih, kemudian 0% perumahan kumuh, dan 100% akses terhadap air limbah. Nah, posisi Kota Cimahi pada saat ini yaitu air bersih baru tercapai 70%. Tadi yang disampaikan oleh Jeros, yang ada yang dikelola oleh pemerintah dan juga ada yang berbasis masyarakat. Kemudian kalau perumahan kumuh ini sudah tinggal kurang lebih 12 hektar lagi di Kota Cimahi, ini cukup kecil. Kemudian akses air limbah ini sudah mencapai 84%, jadi sudah cukup tinggi. Nah, kemudian 100/100 ini seharusnya tercapainya 2019, tapi ini digeser menjadi 2020 oleh pemerintah. Karena yaitu tadi untuk meningkatkan aliran air bersih maupun akses air limbah ini memang sangat sulit. Nah, Bapak dan Ibu, ini dengan adanya inovasi ini, yaitu One Action for Sustainable Water, atau yang disebut tadi SAKURA, atau apa Bu? Satu aksi untuk keberlanjutan air atau SAKURA, ini sangat bagus sekali. Jadi dalam rangka untuk meningkatkan atau mempercepat pelayanan air bersih di Kota Cimahi. Nah, inovasi ini Bapak dan Ibu akan kami masukkan sebagai inovasi dari dinas kami, di mana dinas kami ini sudah ada 3 inovasi lain, yaitu Sahabat Gagah, Simpan Air Bawah Tanah, Air Genangan Air Hilang. Ini juga mirip seperti ini. Kemudian, tapi ini yang disimpan di bawah tanah. Kemudian ada lagi Seni Bemara atau pembibitan berbasis masyarakat, dan ada lagi yaitu Gria Plus atau penyediaan bedah rumah ditambah dengan lebihannya yaitu kamar mandi. Jadi bedah rumah itu biasanya atap, lantai, dinding. Nah, ditambah sekarang kamar mandi. Saya kira demikian. Ini mudah-mudahan SAKURA ini atau satu aksi untuk keberlanjutan air ini
Ini menjadi inovasi kami di tahun 2021 ini, di mana ini adalah aksi perubahannya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kadis atas dukungan tambahan dan beberapa informasi tambahan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Rosida. Kemudian selanjutnya mangga Pak Zul sebagai penguji, waktunya 25 menit bersama Bu Rosida. Dipersilakan Pak Zul, mangga. Baik, terima kasih Bu Retno. Selamat sore Pak Kadis dan selamat kepada Ibu Rosida. Bagus. Ini kalau yang terakhir biasanya simpen terakhir itu yang paling bagus biasanya Bu Retno ya. Iya, betul Pak, paling bagus, paling manis, cantik Ya. gitu ya Pak Surya. Iya. Oke. Saya langsung kenapa judulnya pelayanan air bersih peduli sumber air baku? Kenapa nggak langsung aja Sakura Bu Rosida? Itu lebih eye catching, itu lebih greget, itu lebih ngabret. Dengan judul yang baku, pelayanan air bersih peduli sumber air baku, gitu ya. Langsung aja judulnya itu judul yang menonjolkan inovasinya, gitu. Itu lebih mantap menurut saya, gitu ya. Silakan nanti konsultasi dengan mentor dan Bu Retno. Kalau saya lebih judul langsung tertariknya lihat Sakuranya, gitu. Kalau ini tadi saya baca ini biasa-biasa aja nih pelayanan air bersih, tapi setelah kasih penjelasan gitu ya, loh ini kenapa nggak judulnya Sakura, gitu. Itu orang langsung tertarik, apa sih Sakura, gitu. Bunga, gitu ya. Di Cirebon ada bunga seperti yang ada di Jepang atau gimana kan begitu ini. Ya. Jadi kalau saran saya satu itu Bu Rosida, gitu. Ini mirip-mirip dengan Bu Retno, jadi saya tertukar antara Bu Rosida dengan Bu Retno jadinya. Nah, apa itu yang kalau saya lihat juga ini, pertama itu usulan saya judul. Kalau saya lihat semuanya secara bisa dideskripsikan sudah dengan sangat baik, gitu ya. Makanya nih gong setelah 10 gongnya terakhir kan begitu ini Bu Retno ya. Ya, siap. Terus untuk usulan saya yang lain adalah kaitan dengan kalau saya ingin tahu untuk target jangka pendek output yang bisa disampaikan itu apa itu Bu Rosida? Langsung Bu. Langsung aja. Kita interaksi aja. Ya, langsung. Ya. Jangka pendek, untuk jangka pendek ini kami akan menyusun surat edaran dulu Pak, atau surat keputusan yang bersifat regulasi, di mana ini nanti akan dibahas lebih lanjut Pak. Kurang lebihnya akan mengatur bahwa di KP2A, KP2A yang ada ini diajak partisipasinya membuat sumur resapan. Surat edaran atau surat keputusan kepala dinas atau apakah itu nanti SOP bentuknya berisikan himbauan kepada KP2A untuk peduli lingkungan dengan membuat sumur resapan. Ini jangka pendeknya. Jadi di 2 bulan ini akan ada regulasi yang baru. Ini akan disosialisasikan. Karena regulasi tanpa sosialisasi itu adalah sesuatu yang tidak tuntas. Nah, setelah itu ada langsung pekerjaan, ada optimalisasi. Karena Cimahi sudah zona merah, tidak boleh membangun lagi sumur artesis yang baru. Jadi sumur-sumur yang ada kita akan optimalkan bisa berfungsi sehingga pelayanan semakin meningkat. Jadi agenda kami di 2 bulan ke depan jangka pendek ini adalah penyusunan tim efektif, mengeluarkan regulasi yang mengajak partisipasi KP2A dan melakukan optimalisasi sumur-sumur artesis yang bermasalah, yang tidak bisa beroperasi karena kondisi fisiknya, air bakunya itu tidak kurang bagus, biasanya kuning.
kita akan coba melakukan treatment dulu. Nah, sambil sumur ini diperbaiki, wajib ada sumur resapan. Sehingga payungnya adalah harus ada regulasi dulu. Dan sosialisasi ini akan terus kami lakukan dalam tahapan inovasi ini. Baik itu di jangka menengah maupun jangka panjang, seperti mengingatkan bahwa ada sesuatu yang diharapkan dari pemerintah Kota Cimahi atas partisipasi masyarakat melalui KP2A dalam rencana aksi ini. Dan untuk pemerintahnya mungkin nanti akan bekerjanya baru terlihat di jangka menengah. Karena untuk pembuatan sumur imbuhan ini harus ada dulu perencanaannya dan harus dianggarkan. Perencanaannya mungkin nanti di 6 bulan ke depan, dan tahun depan diharapkan sudah mulai ada pembangunan sumur imbuhan. Sehingga kemungkinan besar ini tidak cukup 1 tahun. Jadi inovasi ini berkelanjutan sampai di 61 sumur artesis ini berperan atau sudah berpartisipasi dalam membuat sumur resapan. Apa dan bagaimananya tim efektif akan menggalinya, akan meramunya. Sehingga mohon maaf untuk rencana tahap milestone ini saya tidak menguraikan secara rinci tahap per tahap, bahkan pekerjaan rinci, karena menurut saya bekerja tidak sendiri, tapi saya bekerja dengan tim efektif. Di situ nanti akan ditentukan apa yang akan kita lakukan di minggu pertama, di bulan pertama, di minggu pertama dalam jangka menengah, sehingga saya tidak akan mencoba berjalan sendiri menetapkan langkah-langkah sampai detail. Karena saya yakin semakin banyak yang memikirkan hal ini, kejadiannya, hasilnya akan menjadi lebih banyak. Karena saya percaya tim efektif nanti yang akan dibentuk adalah tim yang memiliki tanggung jawab, dan beliau-beliau nanti akan berinovasi dan mendukung terhadap inovasi ini. Jadi mohon maaf apabila di rencana tahap ini tidak saya uraikan rinci, karena saya ingin memerankan tim efektif. Demikian Pak Penguji, Pak Zul, terima kasih. Ya, makanya yang saya tanya adalah tujuan, Bu. Bukan agenda kegiatan atau rincian kegiatan. Karena namanya kegiatan atau rincian kegiatan itu fleksibel, dia akan mendukung tujuan yang akan kita capai pada tahap itu. Makanya yang saya tanyakan bukan agenda atau rincian kegiatan, tetapi tujuan umum yang ingin dicapai pada target jangka pendek. Katanya itu. Karena yang namanya kegiatan ini fleksibel. Fleksibel. Tetapi ini kegiatan rincian kegiatan ini bermuaranya kepada target yang ingin dicapai. Makanya yang saya tanyakan adalah target jangka pendeknya. Target atau tujuan jangka pendek. Seperti itu. Siapa? Bukan rinciannya. Kalau rinciannya iya. Saya tidak melihat rincian kegiatannya. Mau 1, 2, 3, 7, 10, 20 gitu. Karena ini fleksibel sekali, Bu Rosida. Siapa? Nah, jadi kalau menurut Bu Rosida target jangka pendek ini kan yang akan Ibu sajikan pada saat seminar aksi. Ini evidence-nya, ini hasil yang sudah dicapai pada jangka pendek. Nah, kira-kira apa, Bu? Ya, tujuannya di jangka pendek, masyarakat melalui KP2A menyadari bahwa partisipasi mereka di dalam menjaga sumber air baku itu harus segera dilakukan. Jadi tujuannya adalah menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada inovasi yang akan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih. Itu tujuan pertama. Dan kedua, tujuannya adalah aksi nyata. Aksi nyata dari pemerintah akan segera melakukan inovasi ini, yaitu membangun minimalnya 1 sumur resapan di sumur artesis ini. Mungkin menjadi pilot project. Jadi tujuan dan target di jangka pendek ini adalah mensosialisasikan regulasi yang baru dan aksi nyata, yaitu pembangunan sumur artesis.
Itu Pak. Ya, ya ini tadi saya coba merancang. Jadi apa yang memformulasikan kalau bahasa ini ya. Jadi di sini ada 2 target yang ingin Ibu capai. Satu adalah membangun partisipasi masyarakat, gitu. Yang kedua adalah ingin aksi nyatanya apa? Iya. Tadi katanya ada aksi Pembangunan nyata. sumur resapan. Membangun sumur resapan gitu. Ya, tadinya saya usulannya begini karena kenapa saya tidak tanyakan agenda kerincian kegiatan, itu sangat fleksibel sekali lagi saya katakan. Tapi target atau tujuannya harus jelas. Gitu. Tujuannya di sini bisa Ibu tadi sampaikan ada 2 hal. Gitu. Sebelumnya saya orat-oret tadi, saya buat tulisan itu bahwa target jangka pendeknya adalah apakah perancangan atau pemetaan Sakura, katakannya begitu ya, atau tadi bahasa Ibu tadi, membangun partisipasi masyarakat. Jadi judulnya adalah Sakura. Untuk melakukan Sakura ini tahap pertama kita melakukan, karena saya mencoba merumuskan target di jangka pendek ini setelah melihat agenda atau kegiatan yang Ibu Roshida susun gitu. Ya silakan apabila tahap pertama targetnya adalah membangun partisipasi masyarakat, gitu ya. Kegiatannya silakan dengan tadi nyusun tim efektif, rapat pembahasan segala macam. Tetapi yang tujuan umumnya yang akan kita capai di target itu partisipasi masyarakat. Nah ini evidence-nya apa nanti apabila tujuannya adalah partisipasi masyarakat. Harus nanti ada evidence-nya nanti Ibu Roshida sampaikan. Atau usulan saya adalah perancangan atau pemetaan Sakura. Kan begitu. Karena ini kan Sakura ini masih jangka panjang nih. Tahap awal kita kan perancangan dulu. Rancangan kita apa? Dengan membangun, dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Seperti itu. Itu saya kembalikan ke Bu Roshida gitu ya. Tapi untuk guideline kita, yaitu jangka pendek dan beserta evidence yang akan kita sampaikan kepada sidang nanti di seminar aksi, gitu ya, seminar akhir, karena harus ada di back mind mindset kita nanti pada seminar kita harus menunjukkan evidence. Itu bagian dari inovasi kita itu apa kan gitu nih ya. Nah ini sama begitupun dengan di bulan Juli di tahap menengah maupun di tahap jangka panjang katakan begitu. Jadi ada guideline umum yang kita rumuskan, tujuan jangka pendek, menengah, jangka panjang. Tujuan jangka pendek itu berkaitan dengan target milestone kita jangka pendek, milestone kita jangka menengah, dan milestone kita jangka panjang. Seperti itu. Nah, itu kalau agenda kegiatan menyesuaikan, Bu. Karena kita juga nggak tahu nanti di jangka menengah kegiatan yang kita sudah susun rancangan ini bisa saja berubah. Tetapi tujuan jangan rubah-rubah. Gitu. Makanya kita menetapkan tujuannya dulu jangka pendek, menengah, panjang. Seperti itu. Itu Bu Roshida. Ya. Kalau yang lain-lain, kalau saya katakan yang lain-lain, kalau tujuan jelas, kegiatan akan mengikuti, dan hal yang lain akan juga menyesuaikan. Seperti itu. Ya, yang pemetaan kuadran atau pemetaan stakeholders, ya, yang bisa kita petakan mungkin sampai jangka menengah. Kalau jangka panjang, gitu. Karena kita juga belum tahu. Karena stakeholders juga akan seperti agenda kegiatan. Stakeholders ini kan bisa berubah jika agenda kegiatan kita berubah. Seperti itu. Jadi itu akan ada penyesuaian korelasinya. Oke. Ya silakan ini menjadi bahan pertimbangan. Bukan berarti apa yang saya sampaikan ini harus juga dilakukan, gitu ya. Tapi ini jadi bahan pertimbangan.
Bahan pertimbangan nanti karena titik krusialnya ada di evidence nanti. Yang ditagihnya evidence-nya. Kalau kita katakan ini jangka pendeknya adalah menghasilkan A, nanti seminar aksi kami tanya mana A itu. Gitu. Kalau jangka menengah tidak akan ditagih, jangka pendek aja yang akan ditagih. Gitu. Itu sementara Ibu Retno. Ya, siap Pak Zul, terima kasih. Masih ada waktu sekitar 13 menit sebetulnya. Mangga Bu Rosida mau merespon dulu apa-apa hal-hal yang disampaikan oleh Pak Zul cukup banyak dan substantif tadi. Silakan Bu Rosida. Terima kasih Bunda. Siap Pak Zul, kami akan ubah judulnya menjadi Sakura. Satu aksi untuk keberlanjutan air. Siap akan kami rubah. Itu, dan terima kasih juga untuk arahan terlebih dalam masalah target di jangka pendek. Ini sungguh-sungguh menggait saya, Pak, untuk nanti pas di seminar saya tidak bermasalah. Sehingga apa yang Bapak sampaikan akan saya akomodir, akan saya tindak lanjuti dengan menetapkan tujuan target. Sehingga mungkin memang dalam pemaparan saya yang rapat pembahasan ini yang membingungkan. Harusnya mungkin rapat pembahasan ini adalah rancangan atau pemetaan Sakura. Mungkin harusnya rapat pembahasan ini menghasilkan rancangan atau pemetaan Sakura. Jadi saya siap akan lakukan. Di sini akan saya coba ubah milestone di jangka pendek ini menjadi dua kegiatan, dua tujuan, dua target dengan kegiatan-kegiatan yang akan diuraikan secara global. Sehingga ini akan nyata nanti di 2 bulan ke depan apa yang harus saya kerjakan. Jadi mudah-mudahan inovasi ini diawali dengan langkah yang benar. Langkah pertama yang benar sehingga hasilnya pun akan terlihat. Langkah-langkah berikutnya akan runtuh. Langkah berikutnya akan memang menghasilkan suatu harapan yang telah kami sepakati di tim kami ini. Jadi terima kasih Pak Zul untuk masukannya. Sakura akan segera tampil di awal dokumen yang saya buat ini. Dan di dalamnya akan diperkuat dengan target atau tujuan dari jangka pendek, sehingga ini akan berpengaruh terhadap jangka menengah dan jangka panjang. Atur nuhun Bapak untuk segala koreksi dan masukannya. Terima kasih. Ya. Pak Zul mau ada merespon lagi yang disampaikan Bu Rosida sebelum nanti mungkin Pak Mentor, Pak Kadis kami mohon untuk closing statement ya. Pak Zul ada Pak, mangga. Kelihatannya Pak Mentornya sudah siap-siap itu Bu. Kita berikan ke Pak Kadis deh. Oke, siap. Pak Kadis ini saya bilang bahasa Jawanya sudah kebelet gitu ya. Sudah kebelet menambahkan apa yang disampaikan Bu Rosida. Mangga Pak Kadis, dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya sangat senang sekali ini bahwa BNPKP sudah ada inovasi baru, yaitu Sakura. Dan diharapkan, kami sangat mengharapkan sekali Bapak dan Ibu bahwa Sakura ini bisa mendongkrak pelayanan air bersih oleh Kota Cimahi kepada masyarakat. Yang asalnya ini 70% pada tahun ini, mudah-mudahan tahun depan bisa meningkat lebih dari 2% atau 3% gitu. Saya kira itu, terima kasih. Ya, Pak Mentor, punten kalau masalah anggaran nggak masalah ya Pak, running terus ya Pak. Ya, running terus Bu. Ya, baik. Ya, terima kasih dukungannya Pak Kadis. Bu Rosida, alhamdulillah sudah. Pak Zul tidak ada yang mau disampaikan lagi Pak, biar saya tutup ya Pak. Gimana? Ya, nampaknya Pak Zul ini senyum-senyum terus nih dari tadi nih, karena penutup kita, penyaji penutup kita luar biasa gitu ya. Dengan sakuranya muda-muda ya, secantik bunga sakura ya Pak ya, ternyata penyajinya gitu ya. Intinya secantik bunga sakura, mudah-mudahan juga
nanti materinya seperti saran Pak Zul ya. Kalau judul seperti dan dalam pembimbingan kan selalu juga saya sampaikan nomor satu itu orang yang dilihat pasti judul, harus cetar gitu ya, harus eye catching, harus membuat orang wah gitu ya. Nah nanti baru kedalamannya gitu ya, dan ini luar biasa. Bu Rosida nanti tinggal diperbaiki saja ya judulnya sesuai saran Pak Zul. Jadi yang kalau dari Syahrini itu harus cetar membahana gitu ya. Judulnya baik ya. Secetar membahananya Bu Rosida gitu ya Pak Kadis ya. Iya. Ya, jadi alhamdulillah pada seminar kita aksi perubahan sore ini ditutup dengan hal-hal yang sangat indah. Ada bunga sakura hadir di tengah kita, ada Bu Rosida, ada Pak Kadis yang sebagai apa ya, yang luar biasa memberi support kepada stafnya gitu. Dan tentu saja Pak penguji Pak Zul, terima kasih sekali karena sudah 10 penyajian dari kuci kami gitu, mendapat banyak sekali masukan, termasuk saya sendiri gitu, juga mendapat masukan dan ilmu yang luar biasa dari Pak Zul. Terima kasih sekali Pak Zul. Mudah-mudahan di malam Jumat yang penuh berkah ini Pak Zul yang akan mendapat ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Sukses selalu Pak Kadis, sukses selalu Bu Rosida untuk tindak lanjutnya. Pak Zul sudah siap untuk nagih janji sakuranya nanti di seminar aksi perubahan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Teh wabarakatuh. Yu, saya kembalikan Teh Yu, mangga. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rosida dan Pak Kadisnya juga sudah bertahan sampai menjelang maghrib ini nih Bapak Ibu, terutama Pak Zulfikar juga. Terima kasih Pak. Mangga Pak Bu Rosida dan Pak Kadis, jika ada kegiatan lain berkenan untuk meninggalkan ruangan ini. Nuhun. Assalamualaikum. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Sama-sama Bu Rosida. Udah lega ya, The best udah for last. lega, jangan nangis lagi. Ya, mari Bu. Ya, mangga. Mangga, nuhun. Ibu sudah selesai. Alhamdulillah, sudah selesai. Bu Retno, Pak Bisa Zul. bisa ini buat siap-siap tajil buka. Ya, Masih benar. ada waktu untuk nyiapin buka ini, alhamdulillah. Iya, Meskipun iya. nyiapin sendiri, dimakan sendiri, Pak. Bukan di sini atau langsung pulang Bu? Ya, Hujan Bu. nanti lihat situasi lah. Kecuali kalau Teh Yuyu mau traktir aku bakso panas gitu boleh nanti. Benar Bu. Ya, Baik. Iya mah langsung cus, ya, langsung siap. pulang Bu. Pak Zul sekali